Nah, ini yang didiskusikan gitu. Nah, nanti kita lihat lagi, kalau nanti ini mengakibatkan apa, nah di level perangkat daerah, nah di level daerahnya apa gitu. Nah, misalnya bisa jadi di sini karena misalnya sering terjadi, apa namanya, eee, ini tawuran antar ormas misalnya masalahnya di sini. Nah, kalau ini yang terjadi berarti apa, berarti misalnya, tingkat kekerasan, tinggi atau apa gitu bisa didiskusikan nanti. Nah, kalau misalnya tingkat kekerasan atau, tingkat, maaf, tingkat kekerasannya tinggi atau misalnya tingkat kriminalitasnya tinggi, nah maka isu daerahnya apa nih yang ini gitu. Nah, bisa jadi daerah itu juga tidak ramah investasi gitu misalnya. Misalnya tidak, terkait dengan investasi di sini juga, investor jadi, takut juga masuk ke Tangerang Selatan karena, kondisi misalnya di sini terkait dengan keamanan daerah misalnya kan, di level ininya, di level sasarannya, kalau di daerahnya nggak aman berarti nanti bisa jadi investasi juga agak enggan untuk masuk ke kota Tangerang Selatan. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi, itu Bapak Ibu, untuk di dalam, triks bagaimana kita, menyusun, hierarki ini. Jadi intinya bahwa di, eee, sub-urusan itu, di level ada di level program. Tapi kita nggak, apa namanya, jangan jangan, benar-benar, copy paste terkait dengan apa namanya, masih rendahnya ketentraman dan ketertiban umum. Tapi kalau sementara itu ditampilkan untuk menjadi bahan diskusi, misalnya kenapa sih apa namanya, apa sih yang bikin ketentraman dan ketertiban umum di kita masih ini gitu. Nah, tinggal kita cari misalnya, oh permasalahannya masih terkait dengan banyaknya, tawuran antar ormas gitu. Nah, jadi seperti itu triknya. Masih banyaknya preman. Ya bisa juga begitu. Ya, intinya seperti itulah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita sangat sangat dibantu sebenarnya dengan, terus terang ini, Kepmendagri 050 juga ternyata mengingatkan kita, karena ternyata kita tuh punya punya kewenangan, punya punya tugas juga dari pusat, apa sih yang menjadi kewenangan daerah gitu. Ini cuma ini Pak, cuma gambaran aja, tapi nanti di beberapa perangkat daerah, ini ada yang sangat banyak nih kewenangan daerahnya gitu, kegiatannya sangat banyak, subkegiatannya sangat banyak. Nah, tinggal kita nanti mana sih yang benar-benar relevan, mana yang benar-benar kita butuhkan gitu. Yang tadi saya bilang kalau seperti di rumah makan ya nggak mungkin semuanya kita pilih lah, kita punya keterbatasan. Seperti itu, Pak. Intinya, penentuan masalah dan isu strategis itu sangat sangat vital ya di dalam, perumusan, rencana strategis itu harus harus betul-betul. Nah, kemudian, eee, saya mau cerita terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran strategik. Nah, sebenarnya sudah sangat familiar mungkin ya dengan SMART gitu, bahwa kalau di dalam perumusan tujuan atau strategik dan indikator-indikatornya itu memang harus spesifik, kemudian harus bisa diukur, harus bisa, kita capai juga, harus realistis gitu, kemudian juga harus relevan. Relevan itu artinya dia itu harus memang menyelesaikan permasalahan gitu, relevan dengan isu strategis yang ada di daerah. Kemudian juga, time base, jadi harus, ada keterbatasan waktu juga gitu. Kita harus memperhitungkan itu juga. Jadi kalau misalnya, eee, misalnya misalnya kalau kayak tadi dicontohkan banyak kemiskinan tuh, kalau di, SDGs kan, zero poor ya, nggak ada orang miskin di tahun 2030. Nah itu juga kan kalau kita misalnya targetkan di 2026 ya ya mungkin kan kita nggak bisa juga sampai menargetkan sampai, zero poor itu gitu. Ya semacam itu gitu. Nah satu hal yang
Saya temukan di, Permendagri 86 sebenarnya ada tambahan satu lagi, bukan hanya smart, tapi smart C, challenging. Jadi harus menantang, Mbak. Jadi harus harus di dalam merumuskan tujuan dan sasaran strategik itu harus harus sesuatu yang memang memang menantang OPD gitu, bahwa untuk mencapai itu kita butuh upaya yang ekstra, yang lebih. Nah, kebanyakan kan, kebanyakan di kita itu justru merumuskan tujuan, sasaran, itu yang gampang di ini gitu. Apalagi targetnya direndah-rendahin tuh. Nah, makanya sampai muncul bahkan ada yang realisasi, realisasinya itu sampai ribuan persen itu ada itu. Itu kan jadi nggak logis juga gitu. Itu bukan bukan perencanaan yang bagus kalau menurut kami gitu, sampai ribuan persen gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah sebenarnya di situ. Nah, baik itu apakah itu di dalam perumusan tujuan sasaran strategisnya maupun, dan indikatornya maupun di dalam penentuan targetnya gitu. Kadang kita tuh pengen pengen amannya tuh, seperti itu gitu, seperti, "Oh ini OPD ini, tercapai terus kok targetnya," gitu. Nah, padahal juga masih banyak tuh misalnya, pedagang yang miskin, IKM yang nggak berkembang misalnya, UMKM yang ya ini, kemudian juga sekarang kemiskinan juga meningkat. Dengar-dengar kita juga udah nggak nomor satu lagi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan terendahnya, tapi udah ada di urutan keempat, karena rilis data BPS kemarin kita ada di angka 2, sekian untuk angka kemiskinan. Nah, jadi jang apa namanya, jadi kalau semisalnya kita kita tidak tidak betul, tidak pas gitu dalam merumuskan tujuan, sasaran, indikator, dan targetnya, itu evaluasinya malah jadi agak susah nanti. Karena kan idealnya, dokumen perencanaan ini sebetulnya harusnya dievaluasi terus terhadap pencapaian gimana, dan evaluasi itu menjadi, bahan bagi perencanaan selanjutnya, hal-hal apa yang perlu menjadi prioritas yang harus kita tangani. Mungkin itu Bapak-bapak. Jadi, tolong ke depan jangan lagi ada realisasi yang sangat luar biasa gitu, yang jadi membingungkan juga gitu. Tapi ya lucunya udah realisasinya sangat luar biasa juga masih tetap minta anggaran terus. Logikanya kalau rencananya udah terpenuhi ya ya udah cukuplah, nggak usah minta anggaran gitu kan, nggak usah ada kegiatan itu lagi. Nah ini, terkait dengan strategi dan arah kebijakan, jadi di Permendagri 86 juga, untuk masalah pokok itu nanti mengarahnya kepada tujuan dan sasaran. Tadi sudah disampaikan bahwa tujuan dan sasaran itu adalah, menjawab dari permasalahan pokok. Sedangkan, strategi itu, menggambarkan penanganan masalah. Makanya strategi itu adalah kumpulan program. Nah, makanya nanti di dalam strategi, strategi itu, berkaitan dengan program-program apa yang akan dilaksanakan. Nah, sedangkan akar masalah itu lebih kepada arah kebijakan atau lebih kepada, kegiatan-kegiatan nanti apa yang akan dilaksanakan. Ini cascading. Nah, kalau cascading, kalau tadi kita bicara, logical framework, kemudian kita bicara terkait dengan cascading, sering jadi pertanyaan, apa sih bedanya cascading dengan pohon kinerja gitu. Nah, dari penjelasan Kemenpan, saya ingat betul penjelasan Pak Ronald, deputi dari asisten deputi dari Kemenpan, perbedaan cascading dengan pohon kinerja. Kalau cascading itu lebih, eee eee, lebih kepada, penugasannya, jadi, pengotak-kotakannya, oh ini jadi kewenangan siapa gitu, ini jadi kewenangan siapa gitu, seperti itu.
jadi apa tuh, oh ini tugasnya si pejabat ini gitu, ini di ini. Kalau pohon kinerja ya lebih kepada bagaimana logical framework itu mengalir gitu, mengalir. Karena ya pohon kinerja tadi kalau kita bicara dengan akar masalah misalnya, bicara dengan pohon masalah kan pohon masalah juga bisa sangat panjang gitu atau bisa juga pendek seperti itu. Begitu Bapak Ibu, sebetulnya gini, mungkin apa ya? Sebetulnya gini, kalau mau melihat contoh bahan diskusi sebenarnya, jadi kebetulan eh, teman saya konsultan itu apa namanya koordinasinya ke saya, jadi minta minta saya juga ikut mendampingi terkait dengan apa terkait dengan penyusunan resra beberapa OPD di Tangsel. Nah sebenarnya ada bisa juga mungkin juga masukan juga gitu bahan bahan ceritanya gitu. Jadi ya terserah Bapak Ibu mau melihat atau memang cukup di sini. Saya serahkan ke Bapak Ibu semua, maksudnya. Tapi ini bukan yang sudah jadi, ini masih berproses karena tadi itu ini harus didiskusikan di internal perangkat daerahnya gitu. Tidak bisa si konsultan langsung bikin-bikin gitu aja, emangnya ngerti apa gitu kan. Karena yang paling ngerti kan Bapak Ibu semua yang ada di perangkat daerah. Gimana mau lihat contoh atau cukup sampai sini? Boleh Pak, contoh. Saran saya sih cukup dulu Pak Sodak. Izin gitu. nih, kalau misalnya diizinkan sama panitia di Bapeda, sebaiknya hari ini cukup karena juga udah 3:30 dan gimana kalau besok dilanjutkan atau apa bisa dirundingkan lagi dengan Pak Akbar yang ganteng. Terima kasih. Saran aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tergantung Pak Akbar, gimana mau lanjut? Pak Akbar yang ganteng. Ya, terima kasih Pak Bakti yang ganteng juga. Ya baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu sudah menunjukkan jam 3:30 sore, acara kita untuk sebelumnya saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, khusus OPD Mitra, khususnya di bidang Litbang Pemum terkait progres perkembangan penyusunan Renstra OPD, mohon untuk menyampaikan draft Renstra-nya ke bidang Litbang Pemum. Nanti kita akan sama-sama diskusi, sharing, dan evaluasi bersama-sama, tentunya didampingi oleh Pak Sodak. Ya, selanjutnya kita memasuki penghujung acara. Pak Akbar. Silakan Bu Irma. Iya, ini mungkin saya minta waktu sedikit. Memang sudah azan dan juga mungkin memang sudah saatnya selesai acaranya, begitu. Namun ini saya kepingin memperlihatkan juga hasil tadi kuesionernya. Jadi sudah sampai detik ini itu sudah 14 perangkat daerah yang masuk. Minta waktu ya Pak Akbar. Silakan Bu. Ya, ini jadi dari 14 perangkat daerah ternyata ada 5 PD yang sudah melakukan persiapan penyusunan, kemudian ada 3 yang sudah menyusun rancangan awal, ada 3 yang sudah menyusun rancangan, dan ada 3 perangkat daerah yang sama sekali belum. Kemudian dari sisi alokasi anggaran ternyata ada 1 perangkat daerah yang belum. Saya belum lihat perangkat daerah yang mana ini yang ternyata belum mengalokasikan anggarannya. Kalau 13 lain dari 14 itu sudah.
Kemudian beberapa hambatan, kebanyakan itu mengalami hambatan dalam pelaksanaan penyusunan perangkat daerahnya, Renstra-nya. Di antaranya adalah keterlibatan stakeholder yang belum optimal. Oh iya, mungkin saya bisa share ya. Mengapa tidak saya share dari tadi? Sebentar. Oh, ini. Share. Terlihat ya Ibu Bapak. Nah, ini adalah beberapa hambatan yang dihadapi oleh OPD, diantaranya dalam hal keterlibatan stakeholder, kemudian penentuan di bab 6. Bab 6 itu perumusan strategi arah kebijakan gitu ya. Itu nampaknya yang dianggap sulit karena mungkin memang di situ sebenarnya tahapan yang utamanya. Kemudian penentuan tujuan sasaran strategis tentang data juga ternyata masih jadi masalah. Bahkan ada yang mengorganisir secara internal juga ternyata masih dianggap sebagai masalah. Kemudian, ini untuk kes Bangpol, ini ada kesulitan khusus ternyata dalam hal indikator untuk urusan pemerintahan umum. Ini koordinasi antar bidang, ternyata koordinasi internal juga cukup menjadi masalah. Kemudian dirasakan ada kebutuhan dari Bapeda untuk mengasistensi penyusunan Renstra perangkat daerah. Jadi berupa pendampingan, kemudian juga keseragaman visi misi, ini terutama untuk kecamatan. Nampaknya memang harus disepakati secara khusus visi misi sebenarnya kan kita visi misi kepala daerah terpilih begitu ya, tapi mungkin misi yang mana yang menjadi core bisnisnya kecamatan, mungkin itu yang dimaksud. Kemudian sinkronisasi, kemudian juga penentuan target kinerja tahunan, juga diharapkan ada ruang konsultasi oleh Bapeda, lebih sering ada pertemuan offline dan online, koordinasi dan konsultasi rutin. Kemudian hal yang lain tentang topik atau isu yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut, itu tentang isu strategis dan sasaran, itu nampaknya cukup dominan di sini. Kemudian cascading untuk rencana kinerja dan juga anggaran Renstra. Kemudian dalam hal penganggaran, kemudian indikator kinerja dan program. Sekali lagi ada isu strategis dan perumusan yang ada di bab 6 ini ya. Evaluasi juga masih perlu didalami. Nah, ini adalah dalam jangka waktu 1-2 bulan ini rencana tindak lanjut operasional itu ini kebanyakan terkait persiapan-persiapan seperti SK ya. Namun ada juga yang sudah substansi, itu ada yang akan menyusun cascading dan matriks rencana kinerja, maaf. Kemudian menyusun rancangan Renstra, ya, kemudian pemetaan sasaran dan target kinerja. Jadi ini beragam nampaknya, ada yang dalam persiapan, ada juga yang sudah masuk substansi seperti penyusunan rancangan awal Renstra ataupun penyusunan Renstra. Mungkin gambaran sementara seperti itu kepada Ibu Bapak perwakilan perangkat daerah yang belum mengisi, mungkin bisa mengisi sehingga bisa dipetakan sebenarnya sekarang itu sudah ada di posisi mana untuk setiap perangkat daerah dan juga hambatan serta apa sebenarnya yang diharapkan asistensi dari Bapeda. Mungkin ini adalah bisa akan menjadi bahan bagi setiap bidang perencanaan di Bapeda untuk melakukan tindak lanjut asistensinya terhadap seluruh perangkat daerah. Untuk presentasi Pasodak itu sudah selesai gitu, walaupun sebenarnya banyak topik yang perlu didalami begitu nampaknya. Bu Irma, juga, iya gimana Pasodak? Ya, saya diingatkan tadi itu terkait dengan urusan pemerintahan umum ya. Urusan pemerintahan umum, contoh misalnya Kes Bangpol gitu ya. Itu kan memang tidak secara langsung, tidak diatur di Undang-Undang 23 untuk pembagian kewenangannya gitu.
Nah, cuma tadi kalau yang tadi saya uraikan, untuk urusan-urusan yang lain, sebetulnya kan suburusan ini itu menjadi program gitu. Suburusan ini menjadi program di Kemendagri 050. Nah, kalau yang memang tidak diuraikan kewenangannya secara khusus di Undang-Undang 23, kalau menurut saya, program itulah yang menjadi kewenangan sebenarnya. Jadi program itu yang harus nanti dijabarkan kepada permasalahan yang menjadi permasalahan. Nah, kegiatannya itu yang menjadi kegiatan itu merupakan uraian dari kewenangan perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi kenapa mohon maaf tadi memang saya lupa menjelaskan terkait dengan pemerintahan umum ini. Nah, jadi seharusnya nanti yang program itu dicari permasalahan programnya apa, itu menjadi masalah. Nah, masalah nanti dari masalah itu, masalah pokoknya itu menjadi apa yang menjadi masalah pokoknya itu bisa secara logik. Oh, kalau masalah ini tidak diatasi, nanti akan menjadi masalah yang lebih besar itu apa? Dampaknya apa gitu? Kalau masalah ini tidak jadi solusi. Nah, kemudian ke bawahnya juga dicari akar permasalahannya. Kenapa ada permasalahan di program ini gitu? Apa yang menjadi permasalahannya? Nah, jadi itulah terus terang ide saya di dalam presentasi ini adalah bahwa kita menggunakan pada saat kita melakukan identifikasi masalah, kita tidak hanya fokus ke ke indikator-indikator kinerja yang ada di Permendagri 86, tetapi kita juga harus melihat harus melihat kewenangan kita. Kita ada di kewenangan di masing-masing suburusan itu yang menjadi program itu ada masalahnya di mana. Nah, itu yang digali, yang menjadi patokannya gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih sangat banyak kekurangan. Baik Pak Sodak, terima kasih atas tambahan penjelasannya. Tentang identifikasi masalah, tadi juga saya mencatat beberapa poin, hal yang salah satunya sangat kritikal itu adalah dalam hal perumusan masalah dan isu strategis, dan itu membutuhkan kesepakatan. Itu yang juga penting. Dan dari sesi pagi hingga siang sebenarnya pendekatan yang digunakan itu kan pendekatan kerangka logis ya, logical framework approach gitu, dan percayalah Ibu Bapak sekalian begitu, walaupun ini adalah sangat mendasar begitu pohon masalah dan kemudian nanti akan menjadi matriks kerangka logis begitu, itu juga kita sudah sebagian besar kita itu sudah belajar dari diklat-diklat yang sudah kita ikuti misalnya, dan itu akan dan misalnya di organisasi-organisasi internasional pun masih tetap banyak yang menggunakan itu begitu. Percayalah kepada saya gitu. Nanti Ibu Bapak misalnya mau pensiun atau pensiun dini, kemudian mau jadi konsultan atau kerja untuk organisasi internasional gitu, itu akan tetap sangat berguna dalam proses perencanaan maupun evaluasi, maupun monitoring dan evaluasi. Seperti itu. Mungkin dari saya demikian. Oh ya, mohon maaf, mungkin saya bisa minta waktu 1 menit dari masing-masing bidang berdasarkan acara hari ini dan juga tanggapan dari perangkat daerah tentang butuhnya asistensi dan juga permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Tindak lanjutnya akan seperti apa begitu. Mungkin saya bisa menodong di sini ada Pak Bakti angkat tangan. Silakan Pak, 1 menit ya Pak. Oke, terima kasih. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Irma, Pak Akbar yang ganteng, Pak Sodak yang ganteng, dan semuanya yang hadir di sini. Sebenarnya DPAD itu sudah membuat draft Renstra. Karena sebelum draft Renstra dibuat, kami sudah FGD, Bu. FGD kami dilakukan awal Maret tahun lalu. Nah, sehingga saat ini kita sudah punya draft Renstra, termasuk dengan matriknya kita insya Allah sudah lihat, sudah punya.
Dan apa yang tadi disarankan oleh Pak Akbar sangat setuju sekali. Tadi Pak Akbar dari bidangnya Pak Akbar akan mengevaluasi, akan berdiskusi, berkoordinasi. Nah, saya juga ingin dari semua bidang yang ada di mitranya Bapeda itu juga sama dilakukan oleh semua bidang yang ada. Itu aja. Terima kasih. Ya, betul Pak. Saya setuju. Makanya saya langsung menodong nih kepada perwakilan bidang di Bapeda yang ada di sini. Saya boleh menodong di sini yang saya lihat namanya pertama itu Bu Wiwi. Apa ada tanggapan Bu Wiwi atau Pak Kabid Sosmas ada? Bu Wiwi apakah bisa menyampaikan dulu tanggapannya mungkin 1-2 menit? Bu Wiwinya diem aja di sini ada. Oh, Bu Wiwi udah buka mic-nya. Silakan Bu. Ya, Bu Irma, makasih. Kalau untuk bidang Sosmas, tentunya ini kan kalau untuk yang sekarang masih sifatnya penyampaian teori. Nah, untuk selanjutnya sih kami berencana untuk mitra-mitra kami yang ada di bidang Sosmas, kita akan melakukan coaching. Jadi mungkin lebih one on one gitu ya per OPD. Kita bedah dalamnya seperti apa. Nanti mungkin kita juga minta bantuan dari Pak Sodak ataupun Bu Irma untuk membantu mendampingi untuk masing-masing OPD gitu. Jadi nanti kalau untuk teorinya kita mungkin hari ini sudah cukup. Nah, nanti untuk selanjutnya kita one on one gitu. Seperti itu, Bu. Baik Bu, nanti saya akan share juga yang tadi sudah diisi oleh perangkat daerah ya. Jadi bisa ketahuan fokus menurut masing-masing itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan semua OPD mengisi yang hadir di saat ini. Dari bidang fisik, apakah ada yang bisa mewakili? Tadi sih saya lihat ada Bu Ira. Bu Ira masih hadirkah? Ratih juga tadi ada sih. Halo, apakah ada? Oh iya, Bu Ratih, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Irma. Untuk bidang fisik mungkin untuk mitranya kami sebenarnya sudah dalam rancangan draft awal Bu Irma gitu, sudah dibahas juga dengan mitra walaupun masih awal ya Bu, namun tadi dari hasil BIMTEK kita hari ini juga cukup menjadi bekal kita selanjutnya untuk pembahasan berikutnya agar lebih ke depan lebih bagus kembali. Begitu mungkin Bu Irma. Terima kasih banyak untuk narasumber, untuk panitia juga moderator atas penjelasan hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ratih. Jadi memang sudah ada ini ya rencana tindak dalam waktu dekat begitu untuk menindaklanjuti acara hari ini begitu. Mungkin kalau nanti dari bidang Litbang Pemum tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Akbar dan mungkin nanti akan dielaborasi lebih lanjut juga oleh Pak Akbar. Dari saya demikian, Ibu Bapak sekalian mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita memasuki penghujung acara. Acara BIMTEK akan ditutup oleh Bapak Amsori. Waktu dan tempat dipersilakan. Woi Pak, di mana nih? Terima kasih Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.